Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman. Kami kembali akan membahas prediksi dan bocoran soal untuk 100 nomor soal HOTS pedagogik beserta kunci jawaban. Jadi ini untuk semua mapel ya teman-teman. Dan video ini merupakan part 3 dari kami. Dan semoga video ini dapat memudahkan teman-teman belajar agar teman-teman semua bisa lulus P3K di tahun ini teman-teman, tahun 2021. Nah teman-teman seperti biasanya, karena jumlah soal 100 nomor, maka kami akan bagi ke dalam 4 part dan setiap part itu terdiri atas 25 nomor beserta kunci jawabannya. Nah, karena ini merupakan video part 3-nya teman-teman, maka kami akan mulai dari nomor 51. Nah, teman-teman yang ingin melihat part sebelumnya, silakan kunjungi video kami sebelumnya. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, teman-teman juga bisa menjawab soalnya dan menuliskan di kolom komentar jumlah benarnya. Dan setiap soal, kami sengaja memberikan waktu 10 detik agar teman-teman bisa menganalisis juga jawaban yang benar. Dan jika teman-teman rutin menonton video kami sebelumnya, maka teman-teman dapat dengan mudah menemukan jawaban yang benar. Baik teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Nomor 51. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah: A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintetis. D. Melakukan pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. Nah, teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Cek waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi contoh rumusan pembelajaran yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah melalui pengamatan video animasi. Nah, itu merupakan integrasi TIK-nya. Peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintetis. Next teman-teman, nomor 52. Hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran atau blended e-learning adalah: A. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran. B. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran. C. Menentukan model blended learning yang akan diterapkan. D. Memilih dan menentukan teknologi e-learning yang akan dipakai. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah menentukan model blended learning yang akan diterapkan. Nah teman-teman, nanti jawaban teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar berapa jumlah benarnya dan berapa jumlah salahnya, agar kami ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana kemajuan belajar teman-teman di channel Guru Kreatif 4.0. Next teman-teman, kita ke soal nomor 53. Dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian diantaranya yaitu: A. Tujuan pembelajaran. B. Identitas RPP. C. Kegiatan pembelajaran. Dan D. Media pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C, identitas RPP. Jadi teman-teman, identitas RPP ini teman-teman sama di RPP konvensional dan di RPP model pembelajaran blended learning.
Next teman-teman, nomor 54. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kecuali A. Tingkatan usia peserta didik, B. Kondisi komputer dan jaringan internet sekolah, C. Aplikasi teknologi e-learning mendukung model yang dipilih, dan D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jadi ABC teman-teman termasuk hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning teman-teman, atau perpaduan antara daring dan luring, itulah yang disebut dengan blended learning. Nah, kecuali teman-teman prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jadi ABC itu teman-teman yang perlu kita pertimbangkan, sedangkan D itu teman-teman tidak perlu kita pertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning. Jelas ya teman-teman. Next, soal nomor 55. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi, yaitu melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Nah, teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi, yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur HOTS, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Nah, jika teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya teman-teman tentang materi keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka teman-teman dapat dengan mudah menemukan jawaban yang benar. Kenapa bagian C jawaban yang benar teman-teman? Karena kita lihat kata kerjanya, dia menggunakan kata menganalisis ini teman-teman. Menganalisis. Menganalisis ini teman-teman masuk dalam tingkatan C4 atau HOTS dalam tingkat kognitif taksonomi Bloom. Next teman-teman, soal nomor 56. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan, media, atau sumber belajar daring online, yaitu A. Mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C. Mengunggah bahan atau sumber belajar melalui email. D. Men-share bahan dan sumber belajar untuk peserta didik pada medsos. Nah, teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan untuk soal nomor 56 teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi teman-teman, mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS, Learning Management System, ini merupakan salah satu contoh kegiatan menyiapkan bahan media sumber dalam belajar daring teman-teman yang saat ini kita lakukan. Next teman-teman, nomor 57. Setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS Moodle adalah kecuali A. Memerlukan tenaga ahli atau administrator untuk membangun dan mengelola sistemnya. B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. C. Memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang canggih. D. Memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet. Nah, teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi teman-teman, yang bukan merupakan kelemahan dari aplikasi Moodle adalah memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. Next teman-teman, soal nomor 58. Berikut ini termasuk aplikasi e-learning berbasis Learning Management System atau LMS kecuali A. Moodle, B. Edmodo, C. Shoology, dan D. Zoom Cloud Meeting. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi teman-teman, salah satu contoh dari aplikasi LMS ini teman-teman, Learning Management System, adalah Moodle, kemudian Edmodo, dan Shoology. Nah teman-teman, Schoology teman-teman. Nah teman-teman pernah, jika teman-teman sering menggunakan aplikasi ini teman-teman, maka teman-teman sudah bisa menggunakannya. Nah Zoom Cloud Meeting ini teman-teman tidak termasuk dalam aplikasi e-learning berbasis Learning Management System atau LMS. Yang termasuk adalah Moodle, Edmodo, dan Schoology. Next teman-teman, nomor 59. Di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis teleconference adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, dan D. Moodle. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi Cisco Webex teman-teman termasuk aplikasi teknologi e-learning berbasis teleconference. Jadi Google Classroom teman-teman tidak termasuk, kecuali Google Meet itu termasuk dalam e-learning berbasis teleconference. Sedangkan Google Classroom ini tidak, kemudian Edmodo juga tidak, dan yang terakhir Moodle juga tidak termasuk. Soal nomor 60 teman-teman, aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis LMS, Learning System Management, cukup sederhana atau tidak kompleks adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, dan D. Moodle. Untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian A. Google Classroom. Jadi Google Classroom ini termasuk aplikasi LMS, Learning Management System, yang cukup sederhana atau tidak kompleks. Next teman-teman, nomor 61. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik, B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional, C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan, D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan merupakan alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif. Next teman-teman, nomor 62. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran, B. Kinerja guru dalam mengajar, C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi, dan E. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Untuk menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi suatu rancangan pembelajaran akan menentukan keberhasilan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Next teman-teman, nomor 63. Perhatikan komponen RPP di bawah ini. 1. KI, 2. KD, 3. IPK, dan D. 4. Tujuan pembelajaran. Nah, dari keempat komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, dan D. 2 dan 4. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C, 3 dan 4. Jadi IPK dan tujuan pembelajaran teman-teman merupakan
komponen RPP yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21. Next, nomor 64. Perhatikan komponen RPP berikut ini. A. 1. KD kompetensi dasar. 2. IPK. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran. Nah, dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling memungkinkan banyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1. B. 2. C. 3. Dan D. 4. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. 4 atau kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran merupakan komponen RPP yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21. Next, teman-teman, nomor 65. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS, Higher Order Thinking Skill. Bila A. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO, kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan KKO, kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur ABCD dengan redaksi yang jelas. Dan D. Mengandung unsur-unsur baru. Waktu menjawab dimulai dari sekarang, teman-teman. Dan nomor 65 ini, teman-teman, serasa jawabannya mudah, maka jawabannya benar adalah bagian A. Menggunakan KKO, kategori berpikir tingkat tinggi. Next, teman-teman, nomor 66. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat, yaitu A. Setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai, teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Jadi ingat, teman-teman, untuk merumuskan tujuan pembelajaran harus memuat kaidah ABCD. Nah, di antara opsi ABCD, teman-teman, ini yang memuat kaidah ABCD adalah bagian B. A-nya itu adalah audience, ada, yakni siswanya. B adalah behavior-nya, yakni ada, mampu menyebutkan 6 kata tanya. C adalah condition-nya, yakni setelah mengamati gambar tumbuhan. Dan D adalah degree-nya, yakni dengan tepat. Jadi yang menggunakan kaidah ABCD cuma bagian B. Oleh karena itu bagian B merupakan jawaban yang paling benar untuk nomor 66. Next, teman-teman, nomor 67. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Dan D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai, teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi yang termasuk ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang paling tepat adalah bagian D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Next, teman-teman, nomor 68. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOTS yang paling tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Dan D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Next, teman-teman, soal selanjutnya nomor 69. Integrasi nilai-nilai nasionalisme (PPK) dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen A. SKI dan KD, B. KD dan IPK, C. IPK dan tujuan pembelajaran,
D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jadi integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen tujuan dan aktivitas pembelajaran. Next teman-teman, nomor 70. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT teman-teman yaitu A. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amoeba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah menjawab dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Waktu menjawab teman-teman dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi teman-teman, contoh integrasi dari ICT teman-teman atau TIC dalam pembelajaran adalah setelah melihat tayangan video vulkanologi ini teman-teman merupakan integrasi ICT. Nah, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Next, nomor 71. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEAM, yaitu A. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam atau embed. B. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu atau integrate. C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam, embed maupun terpadu atau integrate. D. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam, embed, dan terpadu atau integrate. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEAM adalah unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam atau embed maupun terpadu atau integrate. Nah, teman-teman, untuk RPP berbasis STEAM teman-teman ini saya rasa bukan hal yang baru bagi teman-teman. Jika teman-teman sering mengikuti pelatihan, maka teman-teman dapat mengetahui bahwa STEAM itu apa, pengertian STEAM itu apa. Jadi STEAM itu adalah Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Jadi saat sekarang ini teman-teman di pembelajaran abad 21 ini guru dituntut untuk menerapkan model pembelajaran STEAM ini di dalam kelas. Next teman-teman, nomor 72. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEAM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEAM secara tertanam, B. terpadu, C. tertanam dan terpadu, dan D. tidak keduanya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian A. tertanam atau embed teman-teman ya. Nomor 73. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM, perlu diperhatikan komponen yang akan ada di dalam pendekatan STEAM tersebut. Contoh penerapan unsur STEAM yang benar adalah A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian D.
Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, teman-teman, saya kembali mengulangi bahwa STEAM ini perpaduan antara S ini adalah science, T ini adalah teknologi, kemudian I adalah engineering atau teknik, teman-teman. A ini art, seni, dan M ini matematik. Jadi, saya tekankan kembali bahwa pembelajaran abad 21, teman-teman, itu sering menggunakan pendekatan pembelajaran model STEAM. Sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Next, teman-teman, nomor 74. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam suatu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. Terdapat 1 kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya dapat 1 kata kerja operasional. D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi, alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah karena sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan pembelajaran terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Nah, teman-teman, soal terakhir untuk part 3 ini, nomor 75. Di bawah ini, contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Ingat, teman-teman, bahwa KKO menganalisis ini termasuk dalam kategori C4 dan itu merupakan kategori keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Oleh karena itu, bagian B ini merupakan jawaban yang benar. Kuncinya di sini adalah KKO yang digunakan, yakni menganalisis, dia dalam kategori C4. Baik, teman-teman, untuk video kali ini, teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu part 3-nya, teman-teman. Dan untuk nomor selanjutnya, teman-teman, kami akan bahas di part 4. Nah, teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, kami sertakan linknya di kolom deskripsi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.